kekuatan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Ermawita dari SDN 13 Muaro, CGP Angkatan 6 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Bapak dan Ibu, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif bersama rekan-rekan guru di SDN 13 Muaro. Dan dalam melakukan aksi nyata ini, alhamdulillah mendapatkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru di SDN 13 Muaro. Semoga kegiatan ini memberikan dampak dan perubahan kepada rekan-rekan guru lainnya demi kemajuan di sekolah kami SDN 13 Muaro. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 13 Muaro, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, mohon izin waktunya sebentar untuk memberi. Bulatkan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, Allah berikan kesempatan kita dalam ruangan ini dalam rangka menambah ilmu, juga berbagi ilmu dalam acara aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang nantinya insya Allah akan disampaikan, akan dijelaskan oleh Ibu Novi Ermawita. Sebelumnya mari kita dengarkan dulu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Octavio Riki. Kita persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tamamar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur mari kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk mengayunkan tangan kita dan melangkahkan kaki kita untuk datang ke sekolah yang kita cintai. Salawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, beristimewa kepada Bu Novi selaku dari CGP calon guru penggerak. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Novi. Di sini kami sangat bangga kepada Bu Novi karena pada kegiatan kali ini adalah salah satu bukti nyata, aksi nyata dari Bu Novi mengikuti kegiatan CGP. Yang kegiatan kita ini dinamakan praktisi komunitas praktisi, yang artinya biasanya kita kan ada di dalam KKG, tapi sekarang kita buat komunitas praktisi kita dalam lingkup kecil, berarti guru-guru yang ada di SDN 13 Muaro. Nah, kegiatan ini alangkah baiknya kita mulai ke depannya akan kita lakukan setiap bulannya. Jadi kita ambil waktunya 1 kali sebulan. Nah, nanti dalam kegiatan ini tidak hanya Bu Novi nanti yang akan saling berbagi. Jadi kalau ada pun kita yang mempunyai ide kreatif dalam suatu kegiatan di pembelajaran dengan mempunyai tujuan yang sama, kita juga bisa saling berbagi.
Nah, kali ini yang akan melaksanakan kegiatan ini adalah Bu Nopi. Marilah sama-sama kita ikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita ambil sisi positifnya dan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua dan memancing keinginan dari kita masing-masing untuk melakukan kegiatan yang seperti ini. Dengan harapan sekali lagi pada kami, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita laksanakan pembelajarannya di kelas kita masing-masing. Mungkin hanya itu bisa kami sampaikan kepada Bu Nopi. Kami berikan waktu yang seluas-luasnya untuk saling berbagi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 13 Muaro. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita simak dan kita dengar bersama pada acara inti aksi nyata modul 14 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Novi Edmawita. Kepada Ibu Novi kita persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pujian syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama dalam acara aksi nyata ini modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 13 Muaro, yang kami hormati Bapak Ibu rekan guru Majelis Guru SDN 13 Muaro yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu, izinkan saya atas nama calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sijunjung berbagi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti penerapannya itu akan kita terapkan dalam lingkup sekolah dan lingkup kelas kita. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya untuk supaya kita lebih konsentrasi dan tidak mengantuk pada siang hari ini, kita akan melakukan ice breaking sebentar, yaitu ice breaking tentang pohon jambu. Silakan Bapak Ibu boleh berdiri. Pohon jambu, kita seolah-olah jadi pohon jambu ya Bapak Ibu. Pohon jambu tinggi dan rindang, pohon jambu tinggi dan rindang. Ini batangku dan ini daunku. Tenaga gitu Bu. Baik Bapak dan Ibu, kita akan melakukan ice breaking yang diberi nama pohon jambu. Nah, kita ibaratkan kita adalah sebuah pohon jambu yang tinggi, rindang, rimbun, besar gitu ya Bapak Ibu, dan kekuatannya nanti batang sebelah sini, daunnya sebelah sini. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Pohon jambu tinggi dan rindang, ini batangku dan ini daunku. Bila tumbang krek krek krek, bila tumbang ke depan krek krek krek, bila tumbang ke belakang krek krek krek. Oke, yang berikutnya adalah tentang teko imut yang lucu. Aku teko imut dan lucu, ini gagangku dan ini corongku. Ini ya. Bila air mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit dan aku berkata syur, aku berkata syur, aku berkata syur. Oke, kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Aku teko imut yang lucu, ini gagangku dan ini corongku. Bila air mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au. Lalu tuangkan aku dan aku berkata syur, aku berkata syur, aku berkata syur. Dan semoga menambah semangat kita di siang hari ini. Nah Bapak dan Ibu, kami akan menyampaikan tentang budaya positif. Kira-kira budaya positif itu menurut Bapak Ibu apakah penting di sekolah kita?
Penting ya, dan mungkin itu menjadi sentralnya saat ini karena kita itu bertanggung jawab untuk menjadikan siswa kita itu menjadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Yang selama ini kita nyanyikan itu bukan sebatas nyanyi saja, tapi ada aplikasinya nanti kepada peserta didik kita. Nah, Bapak dan Ibu, di budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, kita diskusikan, kita sharing bersama Bapak Ibu, dan nanti kita kaitkan dengan hal apa saja yang telah kita lakukan di sekolah kita. Apakah perlu kita revisi atau mungkin perlu kita tambah atau kita kurangkan. Nah, di kesempatan siang hari ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya. Dan yang keempat ini akan kita bahas, akan kita kupas tuntas pada pertemuan kita siang hari ini. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu beliau menyatakan bahwa kita ini sebagai guru itu ibarat seorang petani yang akan menggarap tanaman, dan siswa kita itu ibarat tanaman yang akan tumbuh. Jadi kita yang menentukan bagaimana kita cara menentukan tanahnya supaya berkualitas, bagaimana kita memupuknya, bagaimana kita menyiramnya, dan nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang akan berbuah dan menghasilkan. Dan itulah siswa kita gitu. Jadi kita yang menentukannya, bagaimana kita menyemainya sebuah bibit sehingga nanti akan menjadi bibit yang menghasilkan. Itu tugas kita. Dan Ki Hajar Dewantara itu menyampaikannya seperti itu, Bapak Ibu, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Nah, kitalah guru yang bertanggung jawab nantinya bagaimana siswa kita itu tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang tumbuh dengan baik, yang memiliki profil pelajar Pancasila, dan itu terletak di tangan kita, bagaimana kita menangani anak-anak kita. Nah, ini pentingkah budaya positif di sekolah? Tadi sudah kami coba tanyakan kepada Bapak dan Ibu, dan kita sepakat sangat penting sekali. Karena inilah nanti akan menjadi arah sekolah kita itu akan menghasilkan lulusan, akan menghasilkan anak-anak seperti apa, gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya? Apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah, gitu ya? Mungkin ingin minta pendapat kepada Bapak Ibu semuanya di sini. Yang pertama, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di sekolah Anda selama ini? Kita sudah ngajar lama gitu, sudah berbaur dengan peserta didik cukup lama sekali. Kira-kira dari Bapak dan Ibu, apa suasana positif yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini bersama anak? Kira-kira ada yang ingin berpendapat? Dari Bapak Kepala Sekolah mungkin sebagai pimpinan bisa, atau dari rekan guru lainnya. Budaya positif apa yang selama ini telah kita terapkan? Apakah ada atau belum? Bu Kiki? Budaya sampah, bersih sampah ya? Iya, budaya sampah. Kalau di sekolah kita itu sudah ada polisi lingkungan, dan kita juga sudah memilah sampah. Itu salah satu budaya positif yang perlu kita kembangkan hingga seterusnya. Kemudian apa lagi kira-kira Bapak dan Ibu? Budaya setiap pagi bersalaman, kemudian kita berbaris 7/4, itu ya, itu sudah budaya positif sebenarnya yang telah kita lakukan. Nah, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada anak? Kita melakukan budaya positif, apa hubungannya dengan pembelajaran yang kita lakukan pada peserta didik kita? Ada nggak hubungannya itu? Kita akan lihat. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita lihat, mari kita lihat ada sebuah video yang akan saya tampilkan. Mohon nanti Bapak Ibu setelah kita melihat videonya, minta pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah?
Dari sebuah cerita film yang diambil dari Makassar, kalau tidak salah. Menurut Bapak Ibu, apa yang sikap yang dilakukan ibu guru tersebut dan bagaimana sikap Kailah? Kalau dari pandangan kita sebagai ibu gurunya bagaimana? Silakan Bapak dan Ibu. Bu gurunya. Bu guru boleh, dari Kailahnya boleh Bu Kiki. Silakan boleh berpendapat. Kalau menurut Pak Wan bagaimana bu gurunya? Kalau zaman sekarang, kalau guru seperti itu, anak aku. Iya, tapi kenyataannya masih ada kan ya, makanya masih banyak yang seperti itu guru. Dan bagaimana dari posisi Kailahnya dan teman-temannya? Menurut Bapak dan Ibu? Budi teman-temannya. Hah? Budi temannya. Termasuk membuli. Oke, dan mereka rugi karena tidak belajar, dan itu arogan dari ibu gurunya, gitu kan? Padahal bu guru tidak tahu alasannya. Alasan sebenarnya kan kemudian baru tahu. Akhirnya bu guru menyesali juga, gitu kan? Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulannya bahwa apapun yang terjadi pada peserta didik kita itu, berbuat seperti itu pasti punya alasan tertentu. Setiap kita melakukan satu kesalahan pasti punya alasan, dan alasan ini nanti tidak terfokus ke alasan yang sebenarnya, walaupun ada yang didustai, mungkin karena maksud tertentu, maksud ingin mendapatkan penghargaan, ingin pujian, atau maksud ingin menyelamatkan orang lain, bisa juga. Dan itu kita punya alasan. Kita akan lihat setelah ini, Bapak dan Ibu, apa kaitannya dengan budaya positif yang kita lakukan. Nah, budaya positif itu nanti akan kita laksanakan di sekolah kita. Dan ini harus ada dukungan dari semua warga sekolah, termasuk komite, termasuk wali murid, termasuk juga instansi terkait yang ada hubungannya dengan sekolah kita. Dan itu harus ada kerjasama yang baik. Nanti dari budaya positif ini, jika sudah ada satu kesepakatan seluruh warga sekolah, itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik bagi peserta didik kita dalam lingkup sekolah dan lingkup kelas. Kemudian nanti akan menjadi karakter-karakter baik, sehingga karakter-karakter baik itu menjadi sebuah pembahasan yang menjadi budaya positif di SDN 13 Muaro. Budaya positif di SDN 13 Muaro itu nanti akan berbeda dengan budaya positif di sekolah lain, dan itu disesuaikan dengan karakteristik anaknya, karakteristik orang tuanya, karakteristik guru-guru yang mengajar di sana, dan itu harus ada suatu kesepakatan. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana upaya menciptakan lingkungan sekolah itu harus ada budaya positifnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu, kita menghilangkan rasa takut dari peserta didik kita. Kita harus menghilangkan rasa takut itu. Apakah kayak terlambat pagi itu dia takut kalau setengah 8 hari takut ke sekolah karena beko alado ibu yang menanti berang-berang celotet, gitu kan? Berang-berang beko talambe itu segala macam gitu. Jadi rasa takut harus kita hilangkan dari peserta didik kita. Kita harus membuat mereka rasa aman dan nyaman, gitu. Dan kita harus memberikan kepada mereka bahwa membuat kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran. Kita garis bawahi ya Bapak Ibu, membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran. Apalagi umur peserta didik kita yang saat ini berada pada umur 9 sampai 11 tahun itu ya. Dan itu kesalahan pasti mereka ada tujuannya. Jadi kita jadikan proses pembelajaran itu Bapak Ibu. Dan hingga akhirnya nanti semua murid itu dapat belajar dengan tenang, tanpa tekanan dan nyaman. Nah, berikut bagaimana upaya dalam menciptakan lingkungan positif itu. Ini ada beberapa poin yang akan menuju ke sana. Bagaimana menciptakan budaya positif itu di sekolah kita dengan langkah-langkah ini. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai universal, kebajikan universal. Siswa kita melakukan sesuatu itu harus berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal.
dari motivasi intrinsik peserta didik kita. Jangan bukan berdasarkan ekstrinsiknya. Apa maksudnya dari intrinsik? Disiplin positif itu datang dari dalam dirinya, bukan karena takut guru, bukan karena ingin dihargai kawan-kawan, bukan karena ingin disayangi guru, tapi datang dari dirinya sendiri. Gitu. Oh, saya terlambat itu karena saya disiplin, bukan karena ingin dihargai guru, bukan karena ingin penghargaan, seperti itu, tapi lahir dari dalam dirinya. Dan itu tugas kita, guru, bagaimana melahirkan budaya disiplin itu dari dalam dirinya, bukan atas ekstrinsiknya. Nah, disiplin positif itu adalah bentuk kontrol diri dari peserta didik kita untuk mencapai tujuan mulia. Nah, tujuan mulianya apa? Nilai-nilai kebajikan. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang nilai-nilai kebajikan? Itu ya Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, masih ingat ya Bapak Ibu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. 6 dimensi yang akan kita kejar untuk menjadikan siswa kita itu berdisiplin positif. Jadi dari 6 dimensi tersebut kita tentukanlah yang beriman dan bertakwa apa saja yang kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengajarkan peserta didik kita menuju profil itu. Berkebinekaan global apa? Salah satunya kita besok rencana itu akan mengadakan kepahlawanan, itu kan termasuk ke berkebinekaan global. Nah, itu salah satu kita di SD 13 yang sudah mulai kita rintis. Kemudian ini ya profil pelajar Pancasila. Nah, dari tujuan kita menjadikan peserta didik kita itu yang memiliki jiwa yang berprofil Pancasila, maka ada 2 program yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, program kebajikan sekolah. Kita membuat sebuah program kebajikan sekolah. Bagaimana cara buatnya? Ini ada langkah-langkah cara membuatnya Bapak Ibu. Kita lihat, yang pertama kita lihat daftar kebajikan sekolah yang telah ada selama ini. Mungkin tata tertib sekolah, mungkin kebiasaan kita yang selama ini kita lihat, kita cek. Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Ada 6 dimensi tadi, kalau ke 6 dimensinya kita ambil, maka kita kelompokkanlah yang telah ada itu ke 6 dimensi yang tadi, masuk yang mana gitu. Kemudian sempurna curah pendapat dalam kelompok. Dari 6 tadi mungkin kita bagi menjadi 6 kelompok, curahkanlah berkebinekaan global apa saja kegiatannya. Yang berkenalan kritis apa saja kegiatannya. Dari tata tertib sekolah kita yang telah ada selama ini, dari pembiasaan baik yang telah ada di sekolah kita selama ini. Kemudian sempurnakan, dan yang terakhir dibuat poster dan dimuat di media sosial. Dan inilah nilai kebajikan dari SDN 13 Muaro. Jadi poin positif juga bagi kita ketika kita nanti akan melakukan PPDB. Oh, ini program di SDN 13 Muaro seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Dan itulah nanti orang akan merasa tertarik juga. Kemudian yang kedua, programnya keyakinan kelas. Dan ini mungkin segera harus kita laksanakan bersama peserta didik kita di kelas, Bapak dan Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu berupa kesepakatan. Bapak dan Ibu, coba kita telah selama ini. Di kelas itu yang menentukan siapa? Selama ini guru gitu ya. Kalau siswa harus ikut guru sama tahu. A gitu, ya A gitu anak gitu. Kita bedakan peraturan dan kesepakatan. Kira-kira apa bedanya antara aturan dan kesepakatan? Oke, baik. Kalau aturan guru yang membuat, kalau kesepakatan guru dan siswa. Nah, itu yang harus kita terapkan saat ini Bapak dan Ibu. Mari kita hilangkan guru sang pembuat segala sesuatunya. Kita diskusikan bersama peserta didik kita. Kita curhat pendapat. Ananda, di kelas kita ini bagusnya bagaimana? Ayo kemukakan pendapatnya. Oh ini Bu, keluar baju pelanggaran. Kalau ada sampah kita ambil. Kita buat curah pendapat mereka, kita kumpulkan, nanti kita satukan dan
Jadi kalau sudah keyakinan kelas, ketika anak melanggar itu kan kembalinya ke dia, ya Bapak dan Ibu. Jadi mereka tidak akan melakukan pelanggaran lagi karena telah dibuat kesepakatan bersama. Jadi ada unsur musyawarahnya antara siswa dan guru. Kita melibatkan mereka dalam kelas. Kita ajak dia bermusyawarah, ayo kemukakan pendapat bagaimana bagusnya kelas kita ini. Dalam belajar bagaimana, dalam sampah bagaimana, kalau piket bagaimana gitu. Dan itu kita ubah paradigma lama kita yang selama ini kita ngatur semuanya, sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dan caranya ini Bapak Ibu, caranya ini poin-poinnya dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian pernyataan-pernyataan universal, tidak terlalu banyak, sedikit saja, tapi dari poin sedikit itu mencakup semuanya. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan kelas kita. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Mungkin 1 sebulan direvisi, 1 bulan lagi kita lihat lagi, revisi lagi, gitu Bapak Ibu. Dan kemudian setelah dapat satu keyakinan, nanti warga kelas akan menandatanganinya sebagai bentuk sudah ada kerjasamanya antara guru dan siswa. Ditandatangani oleh peserta didik, kemudian nanti dipajang di kelas. Dan berharap nanti di sekolah kita sudah ada keyakinan kelas ini Bapak Ibu dengan anak didik kita, dan sudah ada di kelas kita masing-masing dalam bentuk apapun diserahkan ke Bapak Ibu juga nantinya. Nah sekarang lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Mengapa anak-anak itu tidak disiplin? Mengapa mereka melanggar? Itu karena 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Apa saja yang 5 kebutuhan dasar itu? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Tidak saja anak murid kita juga punya alasan ini berbuat sesuatu. Cinta dan kasih sayang, kemudian ketiga penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Menurut Bapak Ibu, ketika jam istirahat, anak didik kita itu main bola di kelas itu karena apa? Mengapa mereka melakukan itu? Nggak boleh main di luar. Itu bilang. Kenapa? Bu Rindi tidak boleh main di luar, mereka lakukan di kelas. Iya, karena unsur apa kira-kira? Kesenangan. Kesenangan. Mereka senang main bola, jadi main bolanya di kelas. Mereka punya alasan ini. Dan ini kebutuhan dasar manusia. Kesenangan itu kebutuhan dasar manusia. Gitu. Mereka alasannya pasti karena ini. Gitu. Jadi anak didik kita itu melakukan satu kesalahan itu karena ini memenuhi 5 kebutuhan ini secara umum. Kita pun juga mungkin. Kita mungkin ada melakukan satu kesalahan karena ada tujuan salah satu ini. Bapak dan Ibu, bagaimana kira-kira Pak Wan? Unsur kebebasan, unsur cinta dan kasih sayang menarik perhatian guru mungkin ya? Bisa. Oke, berikut. Nah, ini yang menjadi puncaknya. Kita sebagai seorang guru itu melakukan restitusi namanya. Restitusi dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu akan ada pada diri kita. Apa beda kelimanya? Ini dia ada 5. Yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Itu ya Bapak Ibu. Kira-kira dari 5 ini kita berada pada posisi yang mana? Nah, untuk membedakan ke-5 posisi ini, mari kita lihat video berikut ini. Coba sebagai penghukum. Kira-kira Seharusnya manajer. manajer yang baik. Mari kita saksikan. Kita lihat kira-kira kita posisi mana? 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Perhatikan kata-katanya ya Bapak Ibu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Oke, ini yang penghukum. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan Ciri-cirinya membunuh. ini. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Baik, yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Perhatikan kata-katanya Bapak Ibu. Ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sering terlambat. Suara cenderung lembut. Kata-katanya dia lembut tapi menyalahkan murid di kata-katanya. Dirinya sendiri merasa tidak berharga, Ya, murid merasa jadi gimana gitu. sehingga guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah. Dan murid akan merasa bersalah, rendah diri, menarik diri dari lingkungan. Ada efeknya. Nah, sekarang yang ketiga, posisi teman. Hai Naren. Naren. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, itu posisi sebagai teman. Ada. Suaranya ramah. Cenderung bergurau. Mengalihkan suasana. Aman dan akrab dengan guru. Kira-kira kalau Arif diginikan bagaimana, Bu? Namun Sayang gitu kan, jangan diulang lagi. dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu guru bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya, dia akan baik kepada guru itu saja. Karena hanya guru itu yang berbuat seperti itu, guru lain tidak. Kayak yang keempat, posisi
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Nah, ini berdasarkan peraturan sekolah. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, mungkin ini agak lebih baik ya Bapak Ibu, sesuai peraturan sekolah kita. Tapi peraturan sekolah perlu ditinjau lagi. Dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir, posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Nah, siswa kita cari caranya dengan cara dia. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah Oke, baik ya Bapak Ibu. Mana yang lebih bagus? Posisi manajer gitu, dan itu mungkin sudah juga kita laksanakan selama ini. Tapi cenderung masih ya banyak yang nomor berapa? Satu, dua masih seperti itu. Jadi mulai kita mengubahnya ke posisi manajer. Kita serahkan kepada peserta didik itu maunya seperti apa, kemudian dia cari cara terbaik untuk dirinya, posisi manajer. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Kalau yang tadi 5 posisi kontrol, sekarang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini bagaimana menyelesaikan masalah yang kita hadapi bersama peserta didik kita. Ada 3 langkah, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Apakah ketiga ini harus dilaksanakan? Tidak harus Bapak Ibu, tapi melihat permasalahan apa yang dihadapi oleh peserta didik kita. Kalau ketiganya bisa dilaksanakan secara berurutan, itu sangat baik sekali. Tapi kalau mungkin yang nomor 2 dahulu, kemudian nomor 1 dan lanjut nomor 3, tidak apa-apa juga. Atau satu saja yang kita laksanakan juga tidak apa-apa, tergantung dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, ini dia namanya segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini ada beberapa ciri dari kalimat tanyanya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini kata-katanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini ciri-cirinya. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, ini kata-katanya yang kita berikan kepada peserta didik kita. Kalau keyakinan ini, tanyakan keyakinan kelas yang kita buat apa? Apakah ada di keyakinan kelas kita? Jadi yang pertama itu memang keyakinan kelas itu harus ada. Jadi kembalinya ke sini. Apa keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati, nak? Nah, kita buat lagi seperti ini. Nah, untuk melihat aplikasinya, kita lihat dalam video berikut. Restitusi. Perhatikan kata-katanya ya, Bapak Ibu. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Nah ini validasi tindakan salah. Langkah pertama. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Tadi awalnya emosi menggebu ya. Pasti bela diri lah. Siswanya Ya pasti. tiba-tiba agak meredah. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Seperti itu. Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itu salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Dan mungkin itu bisa kita cobakan kepada peserta didik kita jika ada satu permasalahan. Kita laksanakan seperti tadi. Apakah ketiganya harus dilaksanakan? Tidak harus, sesuai dengan bentuk masalahnya seperti apa. Dan kira-kira dengan penerapan segitiga restitusi itu apa yang akan muncul di anak didik kita? Menurut Bapak Ibu apa? Dengan adanya segitiga restitusi tadi, ada langkah-langkah seperti itu, dari peserta didik kita akan memunculkan apa? Merasa dihargai. Kemudian Tahu cara memperbaiki sikap. tahu cara memperbaiki sikap dari kesalahan yang dilakukannya itu apa, yang sebagai tebusannya dia harus melakukan apa gitu ya. Jadi percaya diri anak itu semakin muncul, dia tahu cara penyelesaian yang terbaik untuk dia seperti apa untuk tidak mengulanginya lagi ya. Dan kira-kira itu kalau kita terapkan kepada
kita mungkin akan merasa mereka itu tidak lagi dibentak-bentak, tidak lagi merasa selalu disalahkan. Karena kenapa? Karena mereka melakukan kesalahan karena 5 dasar kebutuhan tadi. Pasti ada alasannya masing-masing yang harus kita cari tahu, itu ya Bapak Ibu. Dan kemarin sudah coba terapkan dan itu memang ampuh sekali untuk peserta didik kita. Oke, Bapak dan Ibu. Nah ini dia apa yang kita harapkan dari segitiga restitusi itu, bahwa murid itu menjadi kuat secara pribadi. Secara pribadi dia akan menjadi kuat, mentalnya, disiplinnya, segala macamnya akan menjadi lebih kuat karena datangnya dari dirinya, dari intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Dan berikut murid menjadi percaya diri, mandiri, dan tercipta. Ya baca dulu yang mana yang segitiga. Tentang menunya yang validasi tindakan yang salah yang mana, stabilkan identitas yang mana, kemudian menanyakan keyakinan. Siap mana? Ini yang ditanya Mel, kamu tentu punya itu mana lu? Cicit Mel, kamu tentu punya sama ngapa melakukan itu? Apakah ada ketiganya atau hanya 2 saja? Nggak tahu Bu. Ayo, silakan bergabung diskusi. Alasan. Di garis bawah aja tentang Bana. Tolong menggarisnya. Oh, manusia. Yang keyakinan tuh. Kami menganalisis. Lembaga analisis. Pak Riswanto menganalisis. Boleh disampaikan Pak Eki tentang yang mana yang masuk segitiga restitusi? Validasi tindakan yang salah, berarti Pak Joko melakukan validasi. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Kemudian dijawab oleh Mario dan Adi, iya. Kemudian dijelaskannya prosesnya. Itu namanya Berarti validasi tindakan yang salah. Stabilkan identitas ada Pak di sana? Stabilkan. Atau yang Ada, kedua? ada menstabilkan. Stabilkan identitas yang Pak Joko. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. berarti ada. Ya. Ada ketiganya. Keyakinan ada. Nah, ini yang keyakinan. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita bla bla bla. Oh, manusia. Yang keyakinan tuh. Kami menganalisis. Lembaga analisis. Pak Riswanto menganalisis. Boleh disampaikan Pak Eki tentang yang mana yang masuk segitiga restitusi? Validasi tindakan yang salah, berarti Pak Joko melakukan validasi. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Kemudian dijawab oleh Mario dan Adi, iya. Kemudian dijelaskannya prosesnya. Itu namanya Berarti validasi tindakan yang salah. Stabilkan identitas ada Pak di sana? Stabilkan. Atau yang Ada, kedua? ada menstabilkan. Stabilkan identitas yang Pak Joko. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. berarti ada.
Ya. Keyakinan ada. Nah, ini yang keyakinan. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita bla bla bla. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Dan terakhir mungkin apa yang telah kita diskusikan hari ini mungkin bisa dapat kita terapkan bersama peserta didik kita. Yang pertama mungkin di sini Bapak dan Ibu kita akan membuat program kebajikan sekolah, kemudian program keyakinan kelas, dan mengubah posisi kontrol kita yang selama ini mungkin yang nomor 1 tadi atau yang nomor 2 kita ubah perlahan menjadi posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan peserta didik kita yang sangat banyak sekali. Setiap hari bahkan ada permasalahan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah ada yang kita akan diskusikan atau pertanyaan? Mengenai keyakinan kelas ini. Oke, keyakinan kelas itu kita buat bersama peserta didik. Caranya seperti ini, brainstorming. Silakan anak kemukakan pendapatnya. Kalau pakai kertas warna-warni juga bisa, silakan ditulis, tempel. Kemudian nanti dari yang banyak itu kita kerucutkan. Kita mau di kelas itu keyakinan mana, yang terfokusnya kemana. Mungkin kita ambil 5 poin misalnya. Yang pertama disiplin, yang kedua kebersihan mungkin, yang ketiga dari kerapian, yang keempat pokoknya dalam apa, bidang apa fokusnya. Dari yang banyak tadi kita kerucutkan, kita masukkan ke poin yang 5 tadi. Keyakinan kelas ingat tidak terlalu banyak, sedikit saja, tapi dipahami oleh seluruh warga kelas. Ya, menghargai guru, kebersihan, ya, kok keyakinan kelas setelah dibuat ditandatangani oleh seluruh siswa dan juga guru, gitu. Tapi ingat Bapak Ibu, membuat keyakinan itu jangan untuk murid saja, gurunya juga. Murid harus bagaimana, gurunya harus bagaimana. Jangan mereka saja yang kita hakimi. Guru dan murid seperti apa harus dibuatkan. Guru harus bagaimana, murid harus bagaimana. Tapi dengan kesepakatan bersama. Itu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian mungkin sesi berbagi kita siang hari ini. Semoga ada hal yang bisa Bapak Ibu terapkan bersama peserta didik kita. Dan terakhir saya minta kepada Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan yel-yel ini. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Kurikulum merdeka, pembelajaran ceria, hasilnya profil pelajar Pancasila. Boleh berdiri Bapak Ibu semuanya. Kalau yang di bawah, kurikulum merdeka saya tahu siap melaksanakan. Saya tahu siap melaksanakan. Itu ya Bapak Ibu. Oke, baik, ya bersama. Kurikulum merdeka, pembelajaran ceria, hasilnya profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka, pembelajaran ceria, hasilnya profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka saya tahu siap melaksanakan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi jika ada yang kurang, kalau masih ingin ada nanti yang kita bahas lagi, mungkin akan kita jadwalkan untuk pertemuan berikutnya. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu, alhamdulillah terima kasih banyak kepada Ibu Novi, banyak berbagi, banyak tahu. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan di dalam kelas masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren, wow, keren.
Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan bersama Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan majelis guru di SDN 13 Muaro. Semoga dengan kegiatan ini akan menambah wawasan dan mengubah paradigma rekan-rekan guru untuk selalu tetap menjadi guru merdeka belajar dan melakukan perubahan di SDN 13 Muaro demi murid-murid yang merdeka. Sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Ibu Majelis Guru. Bersama kita bisa, dan percayalah bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini untuk murid-murid kita adalah demi kemajuan mereka di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati.